Apakah kebenaran yang membebaskan kita dari dosa kita? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita merenungkan iman Nuh. Perkataan di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 adalah demikian. Ketika manusia itu mulai bertumbuh banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bagian Alkitab ini menjelaskan mengapa Allah harus menghakimi manusia pada zaman Nuh. Allah harus menghakimi manusia pada zaman itu, karena anak-anak Allah sudah bersekutu dengan anak-anak perempuan manusia. Setelah melihat kecantikan mereka, Allah memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami tentang penghakiman kepada manusia, yang bahkan anak kelas 1 sekolah dasar juga bisa memahaminya tanpa masalah. Ada kisah lucu. Di saat ini, bahkan anak-anak sekolah dasar sering diberi tugas esai sebelumnya. Mereka tidak diminta menuliskan esai sampai sudah kelas yang cukup tinggi di sekolah dasar. Di antara anak sekolah minggu kami, Hamin, yang masih kelas 1, diminta untuk menulis esai. Tugasnya adalah untuk menuliskan sebuah esai setelah membaca dongeng Hans Christian Andersen yang berjudul Gadis Korek Api. Anak itu menyelesaikan tugasnya dengan sangat cepat dan nampaknya tidak mengalami kesulitan, dan lari keluar untuk bermain dengan teman-temannya.
Curiga, ayah dari anak ini melihat tulisan esai anaknya. Anak itu menuliskan, gadis korek api mati karena tidak bisa menjual satu korek api pun. Jelas sekali anak itu sudah menuliskan sinopsis cerita dengan sangat padat. Setelah mendengar cerita ini, saya berpikir tentang kesederhanaan pikiran anak-anak. Esai yang sangat sederhana, tetapi padat dari anak itu, kelihatan lucu bagi orang-orang dewasa. Kalau saya menjelaskan masa Nuh, kita akan dengan mudah memahami. Itulah saatnya Allah menghakimi dunia dengan air. Dan hanya 8 anggota keluarga Nuh yang selamat. Alkitab mengatakan bahwa penghakiman dunia dijatuhkan karena anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai istri mereka dan hidup dengan mereka. Pada saat itu, air keluar dari semua mata air di dalam bumi, dan jendela langit terbuka mencurahkan air. Akibatnya, air terus meningkat ketinggiannya di bumi, dan semua gunung tinggi di bawah langit tertutup oleh air. Kejadian 7 ayat 11 dan 19. Manusia menjelaskan secara fisika air bah zaman Nuh. Demikian. Jumlah air di zaman air bah dan di zaman sekarang tepat sama. Tetapi adanya air yang membeku di kutub utara dan selatan membuat terjadinya daratan seperti sekarang. Berbeda dengan penjelasan yang membingungkan itu, kebenaran Allah sangat sederhana seperti esai anak kecil yang mengatakan, gadis korek api mati karena tidak bisa menjual satu korek api pun. Allah tidak memiliki pilihan lain kecuali menghukum dunia ini karena anak-anak Allah sudah mengambil istri dan hidup dengan anak-anak perempuan manusia setelah melihat kecantikan mereka. Selama masa Nuh, Tuhan Allah melihat kejahatan manusia yang sangat besar di bumi ini, dan bahwa semua maksud dalam hati mereka adalah jahat. Kejadian 6 ayat 5. Rencana mereka jahat sebagaimana tindakan mereka. Meskipun manusia senantiasa jahat dan keji, kejahatan mereka begitu nyata di zaman itu, sehingga tidak ada satupun yang mencari Allah, apalagi percaya kepada Allah. Setelah melihat semuanya itu, Allah memutuskan untuk melenyapkan manusia dari muka bumi ini. Allah kemudian merencanakan penghukuman itu dan melaksanakannya. Namun Alkitab menuliskan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Kejadian 6 ayat 8. Manusia di zaman Nuh semuanya jahat dalam pandangan Allah. Bahkan umat Allah juga jahat karena mereka melakukan hal yang dibencinya. Jadi Allah tidak memiliki pilihan lain kecuali menghakimi dunia ini. Hanya satu orang, Nuh, yang adalah orang benar di zaman itu, yang menerima anugerah keselamatan dari Allah. Allah memberikan anugerahnya kepada keluarga Nuh dan menjadikan Nuh leluhur dari dunia kedua. Allah adalah tetap Allah yang sama seperti saat itu. Bagian Alkitab tentang Nuh dan bagian Alkitab yang kita baca hari ini sangat berkaitan. Manusia di zaman Nuh begitu jahat sehingga tidak bisa
dibiarkan lagi dalam pandangan Allah. Pikiran, rencana, hati, dan perbuatan mereka semua jahat tanpa kecuali. Karena keadaannya demikian, Allah tidak memiliki pilihan lain kecuali menghukum manusia. Ini bukan hanya kisah mengenai zaman Nuh. Manusia yang hidup di zaman ini juga memiliki pikiran, rencana, hati dan perbuatan yang penuh dengan dosa. Generasi ini juga tidak kalah cepat dalam menuju kepada penghukuman Allah dibandingkan dengan orang-orang di zaman Nuh. Pada zaman Nuh, kejahatan anak-anak Allah mendatangkan penghukuman atas dunia ini. Bagaimana keadaan umat Allah di zaman ini? Manusia di zaman ini melakukan dosa yang sama dengan orang-orang di zaman Nuh. Tidak dosa-dosa kita, bahkan mungkin lebih buruk dan yang pasti sama sekali tidak kurang. Namun bagian Alkitab hari ini menjelaskan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Rasul Yohanes berbicara mengenai iman yang mengalahkan dunia. Bagian Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menerima keselamatan melalui pengampunan dosa dan bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini. Kita sering mendengar bahwa dunia semakin bertambah jahat, semakin membiarkan bertambahnya kejahatan. Kita menemukan banyak kisah yang sangat mengerikan yang membuat kita berpikir di mana kejahatan akan berakhir. Di antara manusia yang menikmati bertukar pasangan, ada banyak kaum profesional seperti dokter, ahli hukum, dan bahkan pendeta. Orang-orang itu berpendidikan dan memiliki status sosial yang relatif tinggi. Mereka adalah kaum elit yang tidak terlalu bermasalah dalam hal keuangan. Orang-orang itu yang seharusnya menjunjung tinggi tanggung jawab moral, mengadakan klub yang menikmati untuk bertukar pasangan. Alkitab menuliskan bahwa orang-orang di Sodom dan Gomora di zaman Abraham melakukan dosa yang mirip dengan orang yang melalui kota mereka, baik pria maupun wanita. Melihat ke peristiwa pertukaran ini dan berkembangnya homoseksual yang tertulis dalam Roma 1 ayat 26 sampai 17. Kita bisa melihat bahwa dosa-dosa dunia tidaklah berubah dari zaman itu. Di zaman ini, para pelajar sekolah menengah mengagumi homoseksual ketika diketahui bahwa seorang bintang film yang terkenal, banyak orang muda kemudian ikut terbawa wabah homoseksual. Bahkan pada kenyataannya, homoseksualitas memang sudah ada di sepanjang sejarah. Kita hanya tidak secara terbuka membicarakannya sampai saat ini. Di zaman ini, homoseksual sudah muncul dalam permukaan hati nurani kita, mengambil perhatian kita, semata-mata karena dunia sudah menjadi sangat membiarkan dosa itu lebih dari sebelumnya. Saya pernah mendengar bahwa di beberapa negara bagian di Amerika Serikat sudah menjadi sesuatu yang sah untuk perkawinan bagi pasangan homoseksual. Suatu saat, saya membaca sebuah artikel berita yang unik tentang perkawinan antara dua orang homoseksual. Namun masalah yang lebih besar adalah bahwa bukan hanya sedikit orang
terpilih, tetapi banyak orang di zaman ini yang juga sudah terpengaruh oleh dosa yang ada di dalam masyarakat. Saya berpikir bahwa mungkin ada saudara atau saudari di seluruh dunia yang sudah menerima pengampunan dosa melalui literatur Kristen dari kami, yang melakukan kehidupan yang sangat berdosa ini. Beberapa orang mungkin gay atau lesbian. Apakah mereka bisa mengubah gaya hidup mereka? Tentu saja, kalau seseorang membuat tekad bagi dirinya untuk bekerja bagi Allah dengan bergabung kepada gereja Allah setelah menerima pengampunan dosa melalui iman pada Injil, Air dan Roh. Kemudian Roh Kudus mengendalikan hatinya, dan hasilnya ia bisa mengalahkan segala dosa seperti juga homoseksual. Pada dasarnya, satu-satunya jalan untuk mengalahkan dosa-dosa yang demikian adalah dengan percaya kepada Injil, Air dan Roh dan mengambil bagian di dalam pelayanan Allah. Singkatnya, karena semua orang dilahirkan dalam keadaan berdosa, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kebiasaan dosanya. Bagaimanapun jenis dosanya, sekali seseorang jatuh ke dalam kebiasaan untuk sebuah dosa tertentu, sangat sulit baginya untuk lepas dari dosa-dosa itu. Juga perubahan hormon yang terjadi dalam kelahiran seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikannya. Bagaimanapun, Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan dosa yang demikian. Jenis iman yang bagaimana yang memampukan kita mengalahkan segala dosa kita sendiri? Bagian Alkitab hari ini mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kemudian jenis iman yang bagaimana yang dimiliki Rasul Yohanes, sehingga ia mengatakan bahwa ia bisa mengalahkan dunia. Rasul Yohanes mengatakan bahwa ia bisa lepas dari kelemahannya sendiri dan jebakan iblis melalui iman kepada kebenaran Injil, Air dan Roh. Ayat hari ini menjelaskan tentang iman yang mengalahkan segala dosa dunia. Semua manusia memiliki dosa, kebiasaan. Ada di antara manusia yang homoseksual, gay atau lesbian. Dengan kata lain, ada banyak orang yang melakukan dosa homoseksualitas karena perbedaan hormon yang tidak normal. Homoseksualitas diakibatkan oleh perubahan hormonal. Melalui perubahan hormonal, beberapa saudara kita mungkin memiliki dorongan seksual kepada pria dan bukannya kepada wanita. Dan demikian juga saudari kita mungkin memiliki kesukaan kepada wanita lain dan bukannya kepada pria. Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa-dosa yang demikian yang dilakukan karena permasalahan organis seseorang? Kita pasti bisa mengalahkan dosa-dosa kita dengan menerima pengampunan dosa melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Yang harus kita pahami adalah bahwa Injil, Air dan Roh memiliki kuasa yang cukup untuk mengalahkan dunia. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengalahkan arus yang kuat dari begitu banyak dosa-dosa di dunia ini. Saya tahu bahwa kita mati, tenggelam dalam dosa, tidak bisa mengalahkan segala dosa, kecuali kalau kita memiliki iman yang kuat kepada kebenaran Injil dan Roh. Daging kemanusiaan kita tidak akan pernah bisa sendirian saja mengalahkan gelombang besar dosa, kecuali kalau seseorang
sudah mati terhadap daging, orang itu tidak akan bisa mengalahkan segala dosa dunia. Manusia adalah orang-orang berdosa yang melakukan dosa karena nafsunya. Untuk mengalahkan segala dosa itu, seseorang harus percaya kepada Injil dan Roh dan membebaskan kita dari segala hawa nafsu kita. Di dalam iman kita kepada kebenaran Injil dan Roh, kita bisa membebaskan diri kita dari segala hawa nafsu kita. Sekali kita lepas dari segala hawa nafsu kita akhirnya akan bisa mulai menghidupi kehidupan yang benar. Beberapa agama seperti Buddha mengajarkan kelepasan dari hawa nafsu kedagingan akan terjadi dalam kematian diri seseorang. Namun kalau seseorang mati tanpa terlebih dahulu memiliki pengenalan akan Injil dan Roh, semuanya akan sia-sia. Bahkan kalau seseorang sungguh-sungguh ingin lepas dari hati atau kebiasaan berdosanya, ia tidak akan bisa melakukannya tanpa pengenalan akan kebenaran Injil dan Roh. Beberapa orang beragama mungkin mengatakan bahwa mereka sudah berhasil dalam melepaskan diri dari keinginan daging. Tetapi tidak ada seorang pun yang sudah sungguh-sungguh mencapai hal itu tanpa mengalami ketentuan, mengalami kematian daging, atau memiliki pengenalan akan Injil dan Roh. Saya menyaksikan sebuah acara jaringan TV Buddha mengenai seorang biarawati yang mengajar tentang agama Buddha dan membagikan pemahamannya akan agama. Meskipun ia sudah membaca banyak buku tentang agama Buddha dan bertemu dengan banyak biarawan untuk belajar pribadi, ia mengaku bahwa ia hanya bisa hidup sesuai dengan kebiasaannya dan bukan sesuai pengajaran yang diberikan. Seolah-olah ia langsung melupakan semua pengajaran itu. Karena itu, ia ingin membebaskan dirinya, dan ia merasa kehidupannya merupakan neraka bagi dirinya. Karena ia tidak bisa bebas dari doktrin pemindahan dalam agama Buddha. Kemudian dengan cara tertentu, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara ia lepas dari keinginan daging adalah dengan keluar dari hidup di dunia ini. Bahkan biarawati itu memahami bahwa tidak ada jalan keluar dari kebiasaan dosa seseorang kecuali melalui kematian. Namun kita orang-orang percaya kepada kebenaran Injil dan Roh adalah umat Allah sendiri yang bisa mengalahkan dunia dengan percaya bahwa Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya yang mahal di kayu salib. Ini tidak berarti bahwa kita tidak melakukan dosa lagi, namun kita terus melakukan dosa. Kalau seseorang terus melakukan dosa setiap hari, bagaimana ia bisa mengalahkan segala dosa dunia ini? Kalau kita tidak memahami kedalaman kebenaran Injil dan Roh, kita tidak akan pernah mengalahkan dunia maupun iblis. Bisakah kita lepas dari kebiasaan dan daging kita sendiri? Tidak peduli bagaimanapun pelatihan yang kita dapatkan, hal itu mustahil kita lakukan. Seseorang bebas dari dosanya hanya melalui iman kepada kebenaran Injil dan Roh. Karena itu, kita harus memahami kebenaran pembasuhan dosa, yaitu Injil dan Roh, dengan lebih mendalam. Kita harus mempelajari kembali Injil ini, dan juga kita harus merenungkan serta percaya kepada Injil yang berkuasa ini dengan mendalam di dalam hati kita.
untuk bisa menjadi kuat di dalam anugerah, yaitu di dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Kita harus terlebih dahulu menerapkan hukum itu bagi diri kita sendiri, sehingga kita bisa memahami betapa kita juga adalah orang-orang yang berdosa besar. Hanya setelah kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa besar di hadapan Allah, melalui penerapan hukum itu sendiri, kita bisa melihat kebutuhan yang sangat besar akan iman kepada kebenaran Injil dan Roh. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, dijelaskan di sana tentang hukum Taurat. Tidak ada yang salah dengan hukum itu. Kita mungkin berpikir betapa baiknya untuk hidup seturut dengan hukum. Kita bahkan mungkin berpikir bahwa kita akan bisa hidup sesuai dengan hukum kalau kita cukup keras berusaha. Namun kenyataannya adalah bahwa tidak seorang pun yang bisa hidup seturut dengan hukum, sementara kita mengikuti kebiasaan dosa kita. Beberapa saat yang lalu, kami mendengar kesaksian dari salah seorang saudari. Saudari itu mengatakan demikian, "Saya bisa berpikir bahwa saya orang baik, tetapi setelah saya mendengar Injil dan Roh, saya memahami bahwa saya orang yang paling berdosa. Dan karena itu, sangat penting bagi saya untuk bertemu dengan Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa saya." Itu benar. Tanpa kebenaran Injil dan Roh, manusia tidak bisa mengalahkan kebiasaan dosa mereka. Mari kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat ini mengandung dua makna. Pertama, di sana dikatakan bahwa semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dilahirkan dari Allah. Yesus pada dasarnya adalah Allah, tapi Ia datang ke dunia ini untuk melakukan 3 peranan penting. Nama Yesus berarti Sang Juru Selamat. Yesus Kristus sudah menjadi Juru Selamat kita dengan menggenapkan Injil, Air, dan Roh, dengan melakukan 3 peranannya. Peran sebagai imam besar, nabi, dan raja. Yesus adalah Raja segala raja. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa dan juga imam besar surgawi. Yesus untuk sementara datang ke dunia ini menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis yang memindahkan segala dosa dunia ke atas tubuhnya. Kemudian Ia mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian melalui kebenaran dan kedaulatannya. Dan Ia memberikan pengampunan dosa kepada kita sekali untuk selamanya. Ini adalah kebenaran, dilahirkan kembali melalui iman kepada Injil, Air, dan Roh. Manusia yang mengenal kebenaran ini bisa mengalahkan segala dosa. Satu Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, Anda juga harus memahami dan percaya kepada kebenaran Injil, Air, dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah yang sejati yang memberikan kepada kita kehidupan kekal. Karena itu, mereka yang tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah Allah tidak akan memahami kebenaran Injil, Air, dan Roh. Tetapi sayangnya, ada banyak orang Kristen yang mengenal Yesus hanya sebagai anak Allah saja, tanpa mengakui Dia sebagai Allah sendiri. Mereka tidak menganggap
Yesus sebagai Allah sejati yang memiliki status yang setara dengan Allah Bapa. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Yesus Kristus sudah menerima baptisan dan mati di kayu salib, manusia secara emosi menanggapinya dengan sedikit ucapan terima kasih. Dan tidak bisa menangkap keseluruhan makna dari peristiwa yang sangat agung ini. Kalau kita mengenal kebenaran bahwa Yesus adalah Allah sendiri, kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada karya kebenarannya. Roma 5 ayat 18. Bahwa ia sudah menggenapkan pengampunan dosa kita. Karena Yesus Sang Allah sejati adalah anak domba Allah yang membawa segala dosa dunia, kita bisa percaya kepada baptisannya oleh Yohanes Pembaptis dan darahnya yang dicurahkannya di kayu salib. Kenyataan bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian bisa terjadi karena Yesus Sang Allah yang benar menanggung segala dosa kita kepada dirinya. Kita harus memahami dan percaya bahwa Yesus pada dasarnya adalah Allah, Juru Selamat kita, yang memakai tubuh manusia untuk sementara waktu. Karena itu, kalau kita percaya, maka kita tidak merendahkan Yesus Kristus. Dalam hakikatnya, kita harus memahami dengan tepat tentang Yesus Kristus yang adalah Allah yang benar. Kemudian kita akan bisa percaya kepada semua yang dilakukannya kepada kita. Manusia bisa percaya selama mereka paham. Jadi Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Di dalam ayat ini, nama Kristus berarti Mesias, Sang Raja, yang diurapi dengan minyak. Daniel 9 ayat 24 sampai 26. Yesus adalah Raja segala raja. Ia juga adalah Allah pencipta alam semesta ini. Kemudian Yesus Kristus juga adalah Imam Besar surgawi yang membebaskan semua manusia dari segala dosa dunia. Yesus Kristus adalah anak Allah dan Tuhan atas dunia ini. Tetapi untuk membebaskan kita dari segala dosa kita, Yesus untuk sementara menanggalkan kemuliaan surga dan datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Ia menanggung segala dosa kita ke atas dirinya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis dan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang mahal. Yesus sudah menjadi juru selamat yang mutlak bagi orang-orang yang percaya kepadanya dengan bangkit kembali dari kematian. Dengan demikian, Yesus adalah juru selamat semua manusia yang percaya kepada Injil dan Roh. Yesus juga adalah Imam Besar surgawi. Imam Besar melakukan korban sesuai dengan tata cara korban untuk menghapuskan segala dosa bangsanya. Namun korban dari Imam Besar tidak pernah bisa membuat sempurna. Ibrani 10 ayat 1. Tetapi kita sudah dikuduskan sekali untuk selamanya dengan percaya kepada korban kekal yang diberikan Yesus Kristus, Imam Besar surgawi yang mengorbankan tubuhnya sendiri. Ibrani 10 ayat 10. Jadi Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Yesus Kristus sudah mengajarkan kita kebenaran yang sejati yang membawa kita kepada kehidupan kekal.
Lebih lagi, Yesus adalah anak Allah yang sejati, Imam besar surgawi, dan juru selamat yang mengajar kita jalan untuk menerima pengampunan dosa. Yesus sudah datang ke dunia ini sebagai Allah, anak Allah, juru selamat kita, Imam besar, Nabi dan Raja segala Raja. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita melalui air, darah, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 8. Tuhan kita sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia, sekali untuk selamanya melalui kebenaran Injil dan Roh. Saudara seiman yang kekasih, bukankah memang pasti bahwa kebenaran Injil dan Roh sudah membuat Anda dilahirkan kembali? Kita yakin bahwa baptisan Yesus, darahnya di kayu salib, dan kebangkitannya dari kematian dilakukan untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang percaya kepada kebenaran ini menerima pengalaman untuk dilahirkan kembali dan juga pengampunan dosa. Kita menerima pengampunan dosa melalui iman kepada firman Injil dan Roh. Kita juga menerima Roh Kudus sebagai anugerah. Ketika Allah menerima iman kita, sekarang kita sudah dilahirkan kembali melalui iman kita kepada Injil dan Roh. Bagi kita yang dilahirkan dari Allah, percaya bahwa Yesus adalah Allah dan sekaligus juga anak Allah. Allah Bapa sudah mengutus anaknya ke dunia ini. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah Bapa, kita harus juga mengasihi Yesus Kristus yang lahir, yang dari Bapa. Ada banyak ayat dalam 1 Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Apakah Anda memahami dan percaya bahwa Yesus adalah Allah? Apakah Anda percaya bahwa Allah adalah juru selamat kita? Kita percaya bahwa Allah adalah juru selamat kita. Saya berharap bahwa Anda memiliki iman ini. Iman ini percaya bahwa Yesus pada dasarnya adalah Allah. Yesus adalah Allah, Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dan semua yang ada. Yesus Kristus bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus sudah menciptakan semua manusia, semua makhluk. Allah Bapa, Anak, Allah, dan Roh Kudus adalah setara bahwa bagi kita. Setara Allah bagi kita. Allah Tritunggal sudah menciptakan kita, membebaskan kita dari segala dosa kita, dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Apakah Anda tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan kita? Untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus percaya kepada kebenaran Injil dan Roh yang tidak berubah, dan juga akan kenyataan bahwa Yesus adalah Allah. Semua hal lain kecuali kebenaran ini tidaklah lebih dari sekedar dogma keagamaan saja. Yesus adalah Allah. Ia adalah sekaligus anak Allah dan Allah sendiri, karena ia adalah pencipta alam semesta. Yesus yang mengucapkan perkataan, "Jadilah," di dalam kitab Kejadian. Yesus menciptakan alam semesta bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Yesus adalah Allah kita, dan Yesus adalah Allah Juru Selamat. Memahami kebenaran ini dengan benar adalah persyaratan untuk memiliki iman yang benar. Anda tidak bisa tidak percaya kepada kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Kalau Anda percaya kepada kebenaran Injil dan Roh, orang-orang yang percaya bahwa
Yesus pada dasarnya juga adalah Allah. Percaya kepada setiap perkataan yang dikatakannya kepada kita. Saudara seiman yang kekasih, apakah Anda mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Allah? Anda yang masih belum percaya kepada kebenaran ini, harus berbalik dan mulai percaya bahwa Yesus adalah Allah. Zaman ini, orang-orang Kristen di seluruh dunia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi kurang akan pemahaman bahwa Yesus adalah Allah sejati. Karena kurangnya pemahaman mereka ini, mereka belum sampai kepada Injil dan Roh yang benar. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus pada dasarnya adalah Allah, melakukan dosa besar di hadapan Allah. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Dia atau Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah adalah terang tanpa kegelapan. Terang ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Adakah di antara Anda yang pernah melihat Allah dengan mata Anda? Tidak ada tidak satu orang pun. Meski demikian, kita bisa mengatakan bahwa kita tahu siapakah Allah itu dan bahwa kita sudah melihat Dia. Karena kita sudah melihat Allah melalui Yesus Kristus yang sudah datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Yesus adalah Allah. Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang tidak akan bisa berdusta. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, kita akan percaya kepada baptisan dan darah di kayu salib dari Yesus yang sudah datang dengan air, darah, dan Roh Kudus sebagai keselamatan bagi kita. Yesus adalah Allah. Ia adalah Allah sejati dan kehidupan kekal. Saya berharap bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mau percaya kepada kebenaran Injil dan Roh karena kekurangan iman kepada keilahian Yesus. Apakah saya berbicara dengan fasih atau tidak kepada Anda? Saya mengulangi kebenaran ini dengan tujuan untuk menanamkan iman yang benar yang mengakui bahwa Yesus adalah pada dasarnya Allah dan Juru Selamat kita. Ketika kita memanggil Yesus, kita memanggil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memanggil Dia dengan gelar itu karena Ia adalah Allah dan Juru Selamat kita yang sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Saya berharap dan berdoa dalam nama Allah agar Anda akan bisa memiliki iman ini dengan jelas di dalam hati Anda. Saya yakin bahwa ada banyak di antara saudara dan saudari di seluruh dunia yang putus asa dalam hati mereka karena kelemahan mereka. Tapi saya berharap agar Anda ingat bahwa kita memiliki iman kepada Injil dan Roh yang mengalahkan dunia. Dengan tuntas, iman kita adalah iman kepada kebenaran Injil dan Roh. Kalau kita percaya kepada Injil dan Roh, dan dengan demikian dilahirkan dari Allah, kita pasti akan bisa mengalahkan dunia ini. Bahwa kita akan mengalahkan dunia, berarti bahwa kita akan dibebaskan dari segala dosa, dimerdekakan dari dosa. Tidak berarti kita bebas untuk melakukan dosa sekehendak hati kita. Bagaimanapun perlawanannya, kalau kita ingin menang dalam peperangan melawan kegelapan, kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada kebenaran Injil dan Roh. Iman yang benar yang harus kita miliki adalah iman kepada Injil dan Roh sebagai keselamatan kita yang sejati. Kita harus memahami betapa banyak dosa yang kita lakukan. Berapakah banyaknya dosa yang kita lakukan dalam waktu 24 jam? Kita melakukan dosa setiap saat, yaitu setiap menit dan setiap detik. Tidak ada yang bisa mengatakan kalau dirinya tidak berdosa di hadapan Allah.
Benar demikian. Bukan begitu? Kalau kita melakukan banyak dosa di hadapan Allah, apa yang terjadi kepada kita di masa yang akan datang? Kalau kita melakukan dosa di hadapan Allah, kita harus menerima penghukuman sesuai dengan dosa-dosa kita. Siapa saja yang memiliki dosa dalam hatinya harus menerima kutuk dan menerima hukuman yang kekal. Aturan dari Allah dituliskan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah kehidupan kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi Allah sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita dan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Namun kita perlu memahami bahwa kita ditentukan untuk masuk neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sebelum kita mengenal Injil dan Roh, kita harus mengakui bahwa bukan hanya tindakan kejahatan kita, tetapi ada 12 jenis dosa yang kita warisi dari orang tua kita. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Dan kita harus mati karena segala dosa itu. Kita ditentukan untuk menerima kutuk dan hukuman kekal di dalam api neraka karena dosa-dosa dan kelemahan kita itu. Saudara seiman yang kekasih, apakah Anda memahami bahwa inilah nasib Anda juga? Kalau Anda dan saya memiliki sedikit saja dosa, kita harus binasa karena dosa itu. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk masuk neraka dan penghukuman karena dosa-dosa kita. Namun luar biasa sekali bahwa Allah sudah memberikan kepada kita karunia pengampunan dosa. Sebuah kebenaran yang ajaib bahwa Yesus datang ke dunia ini dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa kita ke atas dirinya. Bagaimana dan kapankah Yesus menanggung segala dosa manusia kepada dirinya? Kalau saya meminta Anda untuk menuliskan secara terperinci jawaban kepada pertanyaan itu, hanya sedikit orang Kristen zaman ini yang bisa menjawab dengan benar. Beberapa mungkin akan menuliskan segala dosa kita dihapuskan di kayu salib. Namun Yesus menanggung segala dosa dunia ketika Ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Yesus juru selamat kita adalah Imam Besar Surgawi yang sudah memindahkan segala dosa dunia ke tubuhnya sendiri. Saudara seiman Kristen yang kekasih, banyak orang hidup di dunia ini melakukan banyak sekali dosa di hadapan Allah. Bisakah kita dibasuhkan dari segala dosa dunia menjadi putih seperti salju? Rekan sekerja saya dan umat Allah yang tersebar di seluruh penjuru dunia sering melakukan dosa meski sudah berusaha keras hidup benar. Bagaimana kita bisa mengalahkan segala dosa harian, yaitu dosa-dosa pribadi kita? 1 Yohanes 5 ayat 4-8 menjelaskan mengenai kebenaran Injil dan Roh. Tuhan kita sudah menyebut iman kepada Injil dan Roh sebagai iman yang benar. Iman yang mengakui bahwa Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini menanggungkan ke atas dirinya sendiri segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan, mati disalibkan di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Hati kita dibasuhkan dari segala dosa kita dan menjadi lebih ringan dari bulu melalui iman kepada kebenaran yang datang dengan air, darah dan Roh Kudus. Kita dibebaskan dari semua beban dosa kita karena Yesus menanggungkan ke atas dirinya dengan baptisan yang diterimanya. Sejak kita dimerdekakan, kita bisa mengikuti kehendak Allah, berjuang untuk hidup bagi Allah. Sekarang kita bisa mengalahkan dunia, tidak menjadi korban untuk tuduhan dari iblis si jahat itu.
Saya mengatakan bahwa semua hamba Allah dan saudara serta saudari kita di seluruh dunia mungkin jatuh ke dalam kebiasaan dosa dari waktu ke waktu. Sangat wajar kalau kita kemudian membenci diri kita di saat yang demikian, namun menyalahkan diri sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita jatuh dan melakukan dosa, kita jangan memandang kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini dan menanggung segala dosa ke atas dirinya melalui Injil air dan Roh. Ia membasuhkan segala dosa kita sepenuhnya. Mengingat kenyataan ini akan menolong kita mengalahkan kelemahan kita ketika kita jatuh karena kita melakukan dosa setelah dibebaskan dari segala dosa kita. Kita harus mengakui dosa kita di hadapan Allah dan kemudian percaya kepada Injil air dan Roh untuk mengalahkan segala dosa demikian. Kita harus mengakui iman kita sejalan dengan hakikat dosa kita. Allah, meskipun saya sudah menerima pengampunan dosa melalui iman pada Injil air dan Roh, saya melakukan dosa lagi hari ini. Saya sudah melakukan dosa di hadapan firman-Mu yang kudus. Saya adalah makhluk lemah sehingga melakukan dosa setiap hari. Tapi saya percaya kepadamu, Tuhanku. Saya percaya bahwa Engkau sudah memberikan pengampunan dosa melalui Injil air dan Roh kepada saya. Kita harus mengakui dosa dan menegaskan kebenaran firman Allah bahwa Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita melalui Injil air dan Roh. Kalau kita melakukannya, beban dosa di dalam hati kita akan diangkat dan kita mendapatkan pengharapan baru. Kalau kita menegaskan bahwa segala dosa dalam hati kita sudah ditanggungkan kepada Yesus, hati kita diteguhkan dalam keadaan menerima pengampunan dosa, dan kita bisa sukacita melakukan kehendak Allah. Saya mengatakan bahwa Injil air dan Roh adalah satu-satunya kuasa untuk mengalahkan dunia. Selain dengan kita percaya kepada Injil air dan Roh, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengalahkan dunia. Tanpa percaya kepada Injil yang benar ini, kita tidak bisa mengalahkan iblis, si jahat dan diri kita sendiri. Tuhan kita sudah membebaskan kita melalui Injil air dan Roh. Kita yang sebenarnya tidak bisa mengalahkan kebiasaan dunia dan keinginan daging kita. Tuhan tidak memerintahkan agar kita mengalahkan dunia dengan kekuatan sendiri, namun Ia mengatakan bahwa Ia sendiri sudah berperang melawan dunia dan menang, serta mengatakan, "Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Kita harus memahami bahwa Allah sudah mengucapkan kata kemenangan kepada kita. Tuhan kita memerintahkan agar kita memandang kepada kebenaran Injil air dan Roh. Karena melalui kebenaran ini, Ia sudah menanggungkan segala dosa kita kepada dirinya, melenyapkan segala dosa itu, dan memberikan pengampunan dosa kepada kita. Ia mengatakan supaya kita sendiri tegak di hadapan Allah dan bersyukur kepadanya dalam iman kita kepada kebenaran. Kita tidak seharusnya mengatakan, Veni, Vidi, Vici, aku datang, aku melihat dan aku mengalahkan. Sebagaimana yang dikatakan Julius Kaisar, kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan apapun. Ia hanya mengatakan supaya kita percaya kepada kasih dan dinyatakannya melalui Injil air dan Roh. Tuhan hanya memerintahkan supaya kita percaya bahwa Ia membebaskan kita dari segala dosa kita, mengangkat kita menjadi anaknya, dan menjadikan kita pekerjaannya. Ia sudah mengerti bahwa kita penuh kekurangan dan menjadikan kita sempurna dengan Injil air dan Roh.
Kita perlu menegaskan berkat anugerah dan karunia keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan melalui iman kita harus mengalahkan dunia. Kita harus datang kepada Allah dengan iman kita kepada kasih-Nya juga. Ia memerintahkan agar kita menghidupi kehidupan iman kita di dalam terang yang benderang, memberi kemuliaan kepada Allah. Saya yakin bahwa Allah sudah memerintahkan agar kita melakukan pekerjaan kebenaran di dunia ini. Kita mengasihi saudara dan saudari yang ada di seluruh dunia. Saya ingin tahu bagaimana keadaan rohani saudara dan saudari di seluruh dunia saat dipelihara melalui literatur Kristen kami. Untuk dipelihara secara rohani, mereka harus terlebih dahulu memahami makna yang sebenarnya dari firman Alkitab. Hanya dengan itu, mereka bisa memahami makna rohaninya. Kalau Anda lemah secara rohani, sebelum Anda sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakan ayat Alkitab, maka semuanya itu hanya sekedar akan menjadi teori saja. Kalau kita mendengar kepada firman Allah tanpa memiliki iman kepada Injil, air, dan Roh, hasilnya tidak akan baik. Iman kita harus menjadi satu dalam keserasian antara intelek, perasaan, dan kehendak kita. Kemudian kita akan memahami dengan benar, merasa dengan benar, dan bertindak dengan benar. Kita harus sungguh memahami dengan benar agar bisa membedakan apa yang benar dengan yang salah di dalam perasaan kita. Itu akan menentukan apakah saya bisa berdiri dengan layak di hadapan Allah. Kita perlu iman yang dibangun di atas dasar intelek, perasaan, dan kehendak yang benar. Anda orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan Roh di seluruh dunia tidak boleh hanya memberitakan Injil saja, tapi juga harus terus menguji diri. Apakah Anda percaya kepada Injil yang indah ini dengan benar? Kita harus mengakui dengan jujur di hadapan Allah bahwa kita adalah makhluk yang tidak melakukan dosa setiap hari karena kelemahan kita, dan kemudian kita menanggungkan segala dosa kita pada Allah dengan menegaskan kembali firman Injil, air, dan Roh. Dengan itu, kita bisa berdiri teguh kembali dan berlomba dalam perlombaan iman kita tanpa henti. Saya berharap bahwa iman yang benar akan ada di dalam kehidupan Anda juga. Bagian Alkitab hari ini mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya dengan sungguh-sungguh berharap bahwa Anda akan memiliki iman yang mengalahkan dunia. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu mendengar dan belajar akan Injil kebenaran. Kemudian kita akan memiliki iman yang benar di dalam kehidupan kita. Iman yang benar bukan hanya sekedar berasal dari perasaan, tetapi dari kebenaran itu sendiri. Tuhan kita sudah mengatakan, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Anda harus memahami kebenaran yang sebenarnya untuk bisa percaya kepada kebenaran ini. Bagaimana kita bisa percaya kepada kebenaran Injil, air, dan Roh kalau kita tidak memahaminya? Bagaimana mungkin perasaan muncul tanpa alasan? Saya ingin menyimpulkan berita hari ini dengan ucapan syukur akan kenyataan bahwa iman yang mengalahkan dunia ada dalam Injil, air, dan Roh.